Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Hari ini kita mau belajar tema 2, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Yuk disimak videonya. Dayu senang memelihara kelinci karena tingkah kelinci lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anak. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci juga berwarna putih seperti induknya, 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman dan selalu membersihkannya. Setiap hari, Dayu memberi makan sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus untuk kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Karena Dayu memelihara kelinci, akhirnya keluarga Dayu berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan tersebut. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Dayu bertugas menyiapkan makanan dan minuman. Ayah dan Dayu bekerja sama. Ayah mencuci kandang dan mengganti alas jerami, sedangkan Dayu mencuci tempat makan dan minum. Kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan Ayah ini dilakukan setiap hari Minggu. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda, tetapi harus bekerja sama dalam merawat hewan peliharaan agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Anak-anak, kalian bisa lihat gambar yang tampil di layar? Ada yang tahu nggak nih ini kira-kira gambarnya berkaitan tentang apa? Siapa yang bisa menebak? Betul sekali, gambar-gambar ini berkaitan dengan sirkus ya. Jadi dalam kelompok sirkus, hewan-hewan itu dilatih dan dipelihara dengan baik. Bagaimana ya contoh pelatihannya? Jadi misalnya ada hewan-hewan yang dilatih berbaris. Kalau gajah itu biasanya dilatih bermain bola. Nah, kalau yang ini harimau ya, harimaunya ini dilatih untuk melompati lingkaran berapi. Kemudian yang ini beruang dilatih untuk mengendarai kendaraan ya. Nah, jadi tidak hanya hewan yang jinak, tapi hewan-hewan yang buas juga bisa dilatih dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut diberi makan dan juga dibersihkan secara teratur. Lihat gambaran gajah ini, gajahnya sedang dimandiin, sedang dimandikan, digosok-gosok badannya. Nah, karena para pelatih sirkus itu rajin memberi makan dan membersihkan hewan-hewan secara teratur, itu artinya para pelatih sirkus sangat menyayangi hewan-hewan tersebut. Kemudian apa saja ya peran dan tugas dalam pertunjukan sirkus? Nah, di sini ada pelatih. Jadi pelatih itu bertugas melatih hewan agar bisa tampil dengan baik, yang seperti materi sebelumnya. Bisa dilatih berbaris, bermain bola, dan sebagainya. Kemudian ada juga pegawai sirkus yang bertugas menyiapkan tempat pertunjukan. Kemudian ada juga pegawai sirkus yang bertugas menjual tiket. Kalau di pembahasan kita yang pertama tadi, keluarga Dayu membagi peran dan tugas di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran dan tugas di lingkungan sekolah. Jadi di sini ada tugas siswa. Apa saja tugas siswa? Tugas siswa yaitu yang pertama belajar dengan tekun, melaksanakan piket kelas, dan juga menjaga kebersihan. Nah, kemudian dalam hal melaksanakan piket kelas, nah, di sini ada beberapa tugas yang dilaksanakan dalam piket kelas, misalnya seperti menyapu, membersihkan meja, dan menyapu halaman.
Kemudian ada juga tugas guru, karena di sekolah bukan hanya ada siswa tapi juga ada guru. Jadi tugas-tugas guru yaitu mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti yang baik. Selain ada siswa dan guru, ada juga tugas dari petugas keamanan, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang kerjasama dan juga berbagi peran dalam kegiatan. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Jadi, manfaat dari bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan yaitu pertama, pekerjaan lebih cepat selesai, kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan, yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan, yang keempat, mempererat hubungan baik antara anggota keluarga. Pembahasan kita berikutnya yaitu tentang profesi. Ada yang pernah dengar nggak nih kata-kata profesi? Atau mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari profesi? Ya, betul sekali. Profesi itu adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Mungkin lebih singkatnya bisa dibilang profesi itu adalah pekerjaan seseorang ya. Di sini akan Ibu contohkan. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar dari seorang guru. Jadi profesinya adalah guru. Jadi guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa seperti kalian, anak-anak kesayangan Ibu. Kemudian tugasnya dari guru tadi sudah dibahas di slide yang lalu, yaitu tugas guru mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang baik. Kemudian Ibu tampilkan gambar berikutnya. Nah, ada yang tahu? Ini gambar orang pakai helm. Sebentar. Nah, ini pakai helm. Kemudian di sini juga ada rumah. Kira-kira apa pekerjaan orang ini atau apa profesinya? Ya, profesinya yaitu adalah arsitek. Ya, arsitek ini memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Jadi yang merancang gedung, merancang rumah itu adalah tugas atau peran dari arsitek. Di antara kalian siapa nih yang cita-citanya mau jadi guru? Atau cita-citanya mau jadi arsitek? Atau mungkin dari kalian punya cita-cita yang lain? Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Nah, siapa di sini di antara kalian yang suka makan ikan? Nah, jadi apa sih nama profesinya orang yang menangkap ikan? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya. Jadi, orang yang profesinya menangkap ikan itu adalah disebut nelayan, ya. Jadi nelayan adalah panggilan untuk orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Biasanya mereka tinggal di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai itu maksudnya tinggalnya di dekat kawasan pantai. Kemudian nelayan menangkap ikan menggunakan jaring lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya. Jadi ikan-ikan kecil juga bisa ikut mati. Jadi kadang-kadang itu ada juga nelayan yang tidak menggunakan jaring, tapi malah menggunakan bahan peledak. Nah, ini sangat-sangat tidak baik ya, karena bisa merusak makhluk laut lainnya. Bisa merusak terumbu karang, juga ikan-ikan kecil bisa ikut mati karena bahan peledak tersebut. Nah, menggunakan peledak artinya tidak menyayangi hewan laut. Sebaiknya ikan yang ditangkap hanya ikan-ikan yang besar saja. Setiap profesi memiliki peran penting di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anak, karena kalian tadi sudah menyimak materi yang sudah Ibu berikan, maka sekarang waktunya Ibu memberikan tugas. Pilihlah salah satu profesi di bawah ini. Jadi, di layar ini sudah tampil ada 3 gambar. 3 gambar ini merupakan profesi, jadi kalian cukup memilih satu saja dari gambar ini. Nah, ini nanti format cara mengerjakannya. Di sini ada gambar, misalnya kalian pilih gambar nomor 1, tinggal ditulis di sini 1. Kemudian apa nama profesinya? Bisa kalian tulis di sini. Dan apa tugas dan perannya? Bisa kalian jelaskan di sini. Tugasnya bisa kalian tulis di buku tulis ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.